Ada calon papa nggak di sini? Hai guys, good morning, good afternoon, good evening. Aku Hana. Yuk kita bahas tentang gizi. Oke guys, jadi kali ini aku mau bacain jurnal gizi untuk kalian part 1. Oke, jadi aku ingin ngebacain atau ngebahas satu jurnal gizi untuk kalian semua yang menonton video ini. Jadi aku akan membahas mulai dari latar belakang, terus ada metodenya, ada hasil dan juga pembahasannya, kesimpulan dan juga rekomendasinya gitu. Ini part 1 ya guys, tungguin terus part-part selanjutnya. Selama ini kita tuh pasti udah sering banget deh dengar kalau udahlah pokoknya yang ngasih makan anak, yang nyuapin, yang nemenin anak makan, biar ibunya aja, biar emaknya aja. Tapi gimana kalau ayah juga ikut terlibat? Sebuah studi atau penelitian yang dilakukan di Ethiopia menunjukkan bahwa keterlibatan ayah itu penting dalam pemberian makan anak. Untuk para ayah, untuk para calon ayah, dan juga calon mama dan para ibu, yuk sini kita simak, kita bahas sama-sama. Oke, jadi artikel ini berjudul Fathers' Involvement in Child Feeding and Associated Factors Among Fathers Having Children Age 6 to 24 Months in Jinka Town, Ethiopia. Nah, artikel ini ditulis oleh Okaso Orkaido dan rekan-rekan dan diterbitkan pada bulan April tahun 2025. Wow, masih baru banget ya, fresh from the oven. Oke, kita masuk ke bagian awal, yaitu bagian latar belakang. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih apa itu child feeding. Jadi child feeding ini adalah suatu praktek di mana kita memberikan makan kemudian minum kepada anak itu sesuai dengan usia, kemudian kebutuhannya dan juga preferensinya mereka. Nah, tentunya hal ini penting banget nih untuk si anak supaya dia bisa tumbuh, kemudian bisa berkembang dan juga bisa sehat secara optimal. Dan tentunya praktik ini penting banget untuk anak yang berusia 0 sampai 2 tahun. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau anak yang sudah berusia 6 bulan itu dia harus mengonsumsi makanan pendamping ASI atau MPASI, yang mana di sini harus makanan yang kayak akan zat gizi, kemudian tepat dan juga aman. Nah, terutama untuk anak yang berusia 6 sampai 24 bulan nih guys, mereka harus konsumsi yang bervariasi, kemudian nutrient dense foods, semisal kayak makanan yang bersumber dari hewani gitu ya. Terus juga buah, sayur gitu, dan juga kayak mengurangi lah dan juga tanpa menghiraukan adanya gula ataupun minuman-minuman yang rendah nutrisi gitu. Nah, lanjut, jadi kalau misalnya keterlibatan ayah itu sendiri itu adalah waktu yang dihabiskan ke anaknya. Jadi parental role mereka gitu. Ya, ini bisa berupa interaksinya dengan anak, kemudian financial support maupun aspek emosional. Nah, ada riset yang menyatakan juga nih kalau keterlibatan ayah di child feeding pada anak gitu ya, ini berkisar antara 59,1 sampai 73%. Nah, kalau misalnya di Afrika itu berkisar di 43,1 sampai 65,5%. Nah, itu tadi kalau misalnya di Asia sama di Afrika. Nah, kalau misalnya di Ethiopia sendiri gimana yang di tempat penelitian ini berlangsung? Jadi, kalau di Ethiopia sendiri keterlibatan ayah terhadap child feeding atau complementary feeding atau MPASI gitu ya, itu berkisar di 43,1% dan 50,9% gitu. Nah, beberapa penelitian juga sudah menunjukkan nih guys, kalau ayah itu berperan sangat penting dalam child feeding kepada anak gitu. Semisal seperti apa ya? Kayak membeli bahan-bahan makan, membeli makanan, kemudian menyiapkan makanan, terus juga secara personal mereka memberi makan anak mereka, kemudian juga memberikan support secara sosial dan emosional, dan juga meningkatkan kesehatan mental maupun kecerdasan anak mereka. Namun tentunya ada beberapa hambatan gitu ya bagi si ayah ini untuk ikut terlibat dalam child feeding practices ini gitu. Semisal mungkin karena ada faktor ekonomi, entah mungkin itu karena pengetahuan dan kesadaran yang kurang gitu ya. Kemudian ada juga nih kayak gender issue bahwa ternyata kalau misalnya makasih makan atau nyuapin itu biar
cewek aja gitu ya. Nah, itu yang membuat adanya hambatan bagi ayah itu untuk terlibat langsung dalam child feeding. Kemudian ada lagi nih, mungkin karena status pendidikannya, kemudian karena pekerjaannya, dan juga karena status sosioekonomik. Nah, minimnya keterlibatan atau terbatasnya keterlibatan ayah kepada anaknya ini dapat mempengaruhi anaknya nanti di masa depan, guys. Jadi mungkin bisa mempengaruhi pendidikannya, kemudian emosinya juga, kebiasaannya juga, kemudian juga dapat menjadikan anaknya itu malnutrisi, dan juga dapat memberikan dampak untuk si anaknya ketika sudah dewasa nanti gitu. Nah, sehingga timbullah penelitian ini dilakukan karena masih terbatasnya penelitian terkait keterlibatan ayah terhadap child feeding ini, dan juga apa aja sih yang berhubungan gitu ya, faktor-faktor apa aja yang berhubungan dengan keterlibatan ayah ini di Ethiopia gitu. Oke, alhamdulillah kita masuk ke bagian metode penelitian, guys. Nah, jadi penelitian ini dilakukan di Jinkatown yang ada di Ethiopia. Yang mana Jinkatown ini terdiri dari 6 kabeles. Maaf ya kalau salah menyebutkannya, pokoknya tulisannya kabeles gini. Jadi 6 kabeles yang mana ini adalah unit yang paling kecil, unit administratif yang paling kecil gitu di wilayah itu. Nah, penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Januari sampai 15 Februari 2024. Cuma publisnya tadi ya guys ya di tahun 2025, cuma penelitiannya di 2024 gitu. Kemudian desain penelitiannya pakai community based cross sectional study. Lanjut, untuk populasi penelitian ini adalah seluruh ayah, semua bapak yang tinggal di kota Jinka atau Jinkatown tadi dan memiliki anak usia 6-24 bulan. Nah, kemudian cara pengambilan sampelnya dengan simple random sampling. Nah, ayah yang diikut sertakan dalam penelitian ini adalah ayah yang jelas ya memiliki anak usia 6-24 bulan dan telah tinggal di kota Jinka minimal 6 bulan saat pengumpulan data ini dilakukan. Tuh. Nah, kalau ayahnya ini lagi sakit keras atau lagi sakit gitu ya dan tinggal jauh dari keluarganya selama masa penelitian, ya maka dia tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. Nah, kemudian setelah dihitung menggunakan dengan rumus sample size, didapatkanlah sampel size dari penelitian ini adalah 415 ayah yang memiliki anak usia 6-24 bulan. Nah, untuk variabel penelitiannya ada variabel terikat dan variabel bebas kan. Udah jelas kalau variabel terikat pada penelitian ini adalah keterlibatan ayah terhadap child feeding tadi gitu. Nah, ini diukur dengan pertanyaan kuesioner yang jawabannya itu yes atau no gitu. Ada 20 pertanyaan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya skornya nanti dia lebih dari sama dengan 11, maka dikatakan si ayah ini dia memiliki keterlibatan yang baik terhadap child feeding pada anaknya. Nah, kemudian ada variabel bebas yang diukur. Dari penelitian ini ada banyak ya guys, ada usia ayah, ada status pendidikan, kemudian ada status perkawinan, kemudian ada pekerjaan, ada jumlah anak itu ada berapa, kemudian ada indeks kekayaannya, ada usia dan juga jenis kelamin anak, kemudian itu urutan lahir yang keberapa gitu ya, birth ordernya. Kemudian pernah dengar nggak terkait keterlibatan ayah terhadap child feeding. Kemudian ada tentang pernah dengar nggak pernah ikut konseling atau enggak. Kemudian ada dorongan dari komunitas atau enggak gitu. Kemudian ada pengetahuan dan juga sikap ayah. Nah, lanjut, penelitian ini menggunakan pretest structure questionnaire yang diadaptasi dari previous study atau penelitian sebelumnya. Menggunakan bahasa Inggris, kemudian baru nanti ditranslate pakai Amharic language atau bahasa Amharic. Setelah menjelaskan tujuan, manfaat, dan juga informed consent dari penelitian ini, maka dilakukanlah wawancara secara tatap muka, face to face. Analisis pakai SPSS 26 guys. Jadi hasil dari penelitian ini adalah 52,3% dari studi partisipan atau peserta dari
penelitian ini, mereka memiliki status good fathers involvement, atau mereka memiliki keterlibatan ayah yang baik terhadap child feeding pada anak mereka. Kemudian ada beberapa faktor nih guys yang berhubungan signifikan dengan keterlibatan ayah dalam pemberian makan anak, yang meliputi status pernikahan, kemudian pernah mendengar atau tidak tentang pentingnya peran ayah dalam pemberian makan anak, kemudian pernah mendapatkan konseling atau tidak terkait pemberian makan anak, lalu ada pengetahuan ayah, sikap ayah, serta dukungan dari masyarakat terhadap keterlibatan ayah dalam pemberian makan anak. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ayah dengan status pernikahan monogami, mereka itu cenderung lebih memastikan keterlibatan mereka yang baik dalam pemberian makan anak dibandingkan dengan mereka yang memiliki bentuk pernikahan yang lain. Nah, alasannya ya mungkin karena ayah dalam pernikahan monogami, mereka punya hubungan yang lebih baik dan juga lebih harmonis dengan istri mereka, dan juga lebih terlibat dalam pengasuhan anak. Ya karena juga mereka lebih cenderung berada di dalam rumah gitu. Nah, sebaliknya ayah dalam pernikahan poligami, ya mungkin dia memperlakukan anak dan istrinya itu secara tidak adil guys. Ya jadi dapat menyebabkan berkurangnya kebahagiaan dalam keluarga dan juga hubungan antar anggota keluarga. Kemudian selanjutnya terkait konseling. Nah, jadi dari hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa ayah yang mengikuti konseling terkait child feeding pada anak, dia memiliki a good father involvement atau keterlibatan ayah yang baik kepada anaknya dibandingkan yang tidak gitu. Ya alasannya ya mungkin karena dengan adanya konseling sehingga dapat memberikan informasi yang penting bagi ayah terkait pemberian makan kepada si anak. Terus juga dapat meningkatkan pengetahuan dan juga sikap ayah mengenai keterlibatan mereka dalam pemberian makan anak gitu. Yang pada akhirnya dapat mendorong si ayah ini untuk lebih terlibat kepada child feeding si anak. Oke, hasil selanjutnya adalah ayah yang pernah mendengar terkait keterlibatan ayah terhadap child feeding pada anak ini 2,5 kali lebih terlibat gitu ya, hasilnya 2,5 kali lebih terlibat pada child feeding daripada yang tidak gitu. Ya alasannya mungkin karena pas ayah itu mendengar, oh ternyata ayah itu terlibat loh dalam feeding practice pada anak, jadi mereka punya pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran ayah pada hal tersebut gitu. Selain itu, mereka yang pernah mendengar tentang keterlibatan ayah dalam pemberian makan anak ya mungkin juga telah memperoleh informasi yang cukup mengenai praktik pemberian makan anak. Nah, yang selanjutnya adalah dorongan dari masyarakat kepada ayah. Ini juga 2,9 kali menyebabkan ayah ini lebih terlibat dalam pemberian makan kepada anak. Ya mungkin alasannya karena dengan adanya dorongan dari masyarakat, dari komunitas, ada support gitu ya. Jadi si ayah ini dia mendapatkan inspirasi gitu ya untuk berpartisipasi lebih pada child feeding anak. Nah selanjutnya, ayah yang memiliki pengetahuan yang baik itu 2,1 kali lebih baik terlibat dalam child feeding pada anak gitu. Ya alasannya karena dengan adanya pengetahuan yang baik tentu saja dapat membuat pengetahuan dan juga tingkat awareness dari ayahnya ini sendiri lebih baik gitu. Nah, hasil selanjutnya ini adalah memiliki positive attitude atau sikap positif itu dapat meningkatkan keterlibatan ayah sebanyak 4 kali terhadap child feeding daripada yang tidak gitu. Nah, alasannya ya bisa aja karena dengan memiliki sikap yang positif itu dapat meningkatkan koordinasi antara pasangan suami istri dan dapat meningkatkan diskusi dan juga keterlibatan yang lebih mendalam dalam pengambilan keputusan terkait pemberian makan pada anak. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi dari penelitian ini. Jadi, ya untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pemberian makan anak, terutama bagi ayah yang berada pada pernikahan poligami, tenaga kesehatan profesional itu perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat dan kelompok komunitas untuk mengadakan sesi edukasi kesehatan mengenai manfaat positif dari pemberian makan anak oleh ayah. Nah, selain itu juga tenaga kesehatan juga sebaiknya memberikan informasi kepada tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan membentuk pola pikir yang lebih positif terkait peran ayah dalam pemberian makan anak.
Terus juga bisa menyebarluaskan informasi kesehatan mengenai pemberian makan anak kepada para ayah. Nah, terakhir untuk penelitian selanjutnya nih guys, bagi kalian yang lagi skripsian atau mungkin tesisan gitu ya, lagi mau cari penelitian, ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Jadi penelitian lebih lanjut untuk penelitian ini perlu melibatkan wilayah perdesaan atau perkotaan, jadi di urban dan juga rural gitu ya, untuk menggunakan mix method gitu, jadi ada kuanti dan kualitatif. Kemudian juga di penelitian ini juga menyebutkan bahwa di penelitian ini kurang adanya aspek dari ibu, jadi kurang ada sudut pandang dari ibu, jadi itu bisa dipakai untuk penelitian selanjutnya.